Dia bukan tahanan paling berbahaya di penjara, tetapi dia adalah tahanan yang paling bertekad. Setiap pagi dia menyingkirkan kasurnya dan berlatih menggunakan rangka tempat tidur besi. Pada siang hari dia berlatih bertarung, dan pada malam hari dia menolak tidur sebelum menyelesaikan 2000 sit-up. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari penjara. Dia hanya ingin bertahan hidup di neraka yang nyata itu, karena dia tidak mengerti mengapa seluruh penghuni penjara ingin membunuhnya. Pada hari pertamanya dia pergi mandi ketika beberapa narapidana mengelilinginya. Dia mencoba melawan, tetapi mereka menyerangnya satu persatu. Saat itu alarm penjara berbunyi, dan sebelum pergi mereka membenturkan kepalanya ke jeruji besi. Dia kehilangan 8 gigi, dan karena tidak punya uang, dokter penjara memasang gigi baja murah untuknya. Beberapa hari kemudian dia diserang lagi. Kali ini dia melawan hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi pengadilan penjara tidak peduli siapa yang memulai perkelahian. Mereka hanya menghukum orang yang melayangkan pukulan terakhir, sehingga hukumannya bertambah 1 tahun. Saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada aturan dan tidak ada keadilan di dalam penjara ini. Semuanya sederhana, membunuh atau dibunuh. Sejak saat itu dia mengubah dirinya sepenuhnya. Latihan tanpa henti, perkelahian terus-menerus, dan bertahan dari setiap serangan tidak hanya mengubah tubuhnya, tetapi juga membuat tekadnya sekuat baja. Keadaan pun berbalik. Para narapidana yang dulu mengeroyoknya kini justru takut kepadanya. Suatu hari dia seorang diri mengalahkan beberapa tahanan. Salah satu dari mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan dunianya. Orang yang ingin membunuhnya bukanlah orang asing. Itu adalah kakaknya sendiri, Lincoln, yang telah memasang hadiah sebesar $20.000 untuk kepalanya. Di dalam penjara jumlah itu adalah sebuah kekayaan. Kakak yang selama ini dia lindungi dengan menolak membongkar kejahatannya, kini justru membayar orang lain untuk membunuhnya. Sejak hari itu hanya satu hal yang tersisa di dalam hatinya, balas dendam. Selama bertahun-tahun para narapidana terus mencoba membunuhnya. Salah satu dari mereka melemparkan gula cair mendidih ke wajahnya, meninggalkan bekas luka permanen. Setiap kali terlibat perkelahian, masa hukumannya semakin panjang. Namun, bukannya menyerah, dia justru menjadi semakin berbahaya. Suatu hari, seseorang mencoba menyerangnya dengan senjata, tetapi dia berhasil merebutnya dan untuk pertama kalinya membunuh seseorang di dalam penjara. Pembunuhan itu membuat hukumannya bertambah 10 tahun lagi. Namun, dia tidak peduli. Dia menjadi begitu kuat hingga hampir tidak ada seorang pun di penjara yang mampu melawannya. Perkelahian demi perkelahian membuat hukumannya akhirnya mencapai 99 tahun. Dia bahkan menyerang para penjaga penjara yang mencoba menghentikannya, hingga akhirnya dibutuhkan satu regu besar untuk menaklukkannya. Pada saat itu, ibunya datang mengunjunginya dan memberitahunya bahwa dia menderita kanker pankreas stadium akhir. Sang ibu memintanya untuk menjaga dirinya sendiri karena mungkin dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Hanya 1 minggu kemudian dia menerima kabar bahwa ibunya sedang sekarat. Dia membuat kesepakatan dengan kepala penjara, setuju untuk bersaksi melawan kakaknya sebagai imbalan atas beberapa jam pembebasan sementara. Namun ketika dia tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ibunya telah meninggal. Jika polisi tidak menghentikannya di perjalanan, mungkin dia masih bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Pada saat itu harapan terakhir yang tersisa di dalam dirinya juga ikut mati. Saat sedang dibawa kembali dari rumah sakit, dia melumpuhkan 2 penjaga penjara di dalam lift dan melarikan diri melalui pintu belakang. Dia tidak punya uang, tidak punya pakaian cadangan, hanya memiliki satu tujuan, menuntut balas atas bertahun-tahun hidupnya yang telah dirampas darinya.